kian redup, namun tidak bagi tempat ini. Di sini hidup mulai berdenyut dengan ditandai hingar-bingar musik dan bujuk rayu pupuk bermalam. Aroma maksiat pun menyengat. Serta-merta tempat kumuh ini seakan berubah menjadi surga para pemuja malam. Mereka asik masyuk dan gemerlap dunia yang membuat terlena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hampir 13 tahun sudah, riuhnya musik pengiring bisnis maksiat tak lagi bergema di bilangan Kramat Tunggak Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang ada kini adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang seringkali terdengar dari pengeras suara di puncak menara masjid yang megah. Ya, lembah hitam itu sudah diputihkan, memberi nafas baru bagi tatanan sosial masyarakat di daerah kumuh tersebut. Sempat berjaya di tahun 70-an, KT alias Kramat Tunggak jadi kawasan prostitusi terkenal seantero Jakarta hingga Asia Tenggara. Namun sejak dibongkar, nasib 3.000 alumni Kramtung terkatung-katung. Seperti apa sih sisa di balik Kramat Tunggak? Ini dia. Menjelang bulan Ramadan, tepat tanggal 31 Desember 1999, Lokres Kramat Tunggak resmi ditutup, nyaris tanpa perlawanan. Tak lama, lahan seluas lebih dari 10 hektar itu mulai disulap menjadi kawasan bernuansa Islami bernama Jakarta Islamic Center. Dengan dana hingga 250 miliar rupiah, pembangunan Masjid Islamic Center dibangun secara bertahap. Sempat terjadi kebakaran di bagian atap kubah. Akhirnya di tahun 2003 masjid dengan arsitektur khas Betawi itu mulai menampakkan keindahannya. Tampak bagian dalam 12 lampu gantung menghias cantik bangunan masjid tak bertiang itu. Sebagai pusat peradaban Islam, fasilitas untuk mengkaji beragam ilmu tersedia. Tak kurang dari 17.000 buku dengan beragam disiplin ilmu dihadirkan sebagai sumber informasi. Hingga hari ini pembangunan kawasan wisata religi ini terus bergerak. Tampak hotel bernuansa Islam berlantai 10 untuk para jemaah dari luar kota sudah 75% rampung. Ya, dibangunnya Jakarta Islamic Center secara fisik memang merubah citra suram Kramat Tunggak. Tapi apakah juga mengubur kisah kelam dari masa silam? Di manakah mereka sekarang? Saya menemui Pardi, mantan pelaku bisnis yang memiliki 3 rumah bordel dengan 55 wanita tuna sosialnya. Dampak yang paling besar, Pak, apa sih Pak sebenarnya? Apa mereka lebih berkurang atau malah semakin merajalela, Pak? Ya sekarang Mbak bisa bayangin sendiri, jangankan di itu ya. Sekarang di gang-gang aja, kalau enggak di depan mall, depan Ramayana, apa itu transaksi ininya banyak. Jadi merajalela. Ya iya. Pardi yang kini berstatus haji ini mengaku insaf. Ia pun mengisahkan suka dukanya pada saya saat berhasil pensiun dari Kramat Tunggak. Sempat sedih kalau lihat Islamik ya, Pak? Kalau lihat Islamik, Mbak, termasuk sampai sekarang saya itu masih ingat. Kadang-kadang air mata netes itu secara nggak terasa. Dulu saya tinggalnya di sini. Ini dari kekuasaan Allah saya bisa berubah di tempat lain. Gitu, Mbak. Dari mantan papi Kramat Tunggak, saya menemui mantan orang nomor 1 di Jakarta yang terkenal dengan kebijakan kontroversialnya.
Usai pulang umroh, Bang Yos mengundang para ulama untuk memantapkan mimpinya membuat kawasan wisata religius bernama Jakarta Islamic Center. Semua para pelaku penjajah seks yang ada di sana itu juga kumpul, ya dengan perangkat-perangkat lainnya kan. Anda tahulah tempat kayak gitu kan pasti juga miras, di situ juga preman banyak. Saya tutup, saya bersihkan. Saya jujur aja bingung ya, mau tak jadikan apa ini tempatnya gitu kan. Saya berniat bekas Kramat Tunggak itu akan saya jadikan Islamic Center gitu. Ternyata terus langsung berdiri secara spontan, semua orang ucap, kembar, waduh, merinding banget aku kan denger kayak gitu kan. Ya, meski potret hitam Tanah Kramtum sudah berubah, namun rentetan persoalan terus mengusik para penghuninya. Sebagian dari mereka mencoba kembali pada fitrahnya dengan bertobat dan menanggalkan status sebagai tunasusila, mucikari, ataupun preman dan memilih pekerjaan halal. Sedang yang lain kian merajalela, memilih bertahan hidup dengan tubuh mereka dan terjerumus lagi dalam lubang maksiat. Ya, penutupan lembah hitam Kramat Tunggak bisa jadi salah satu solusinya. Namun tak akan bisa mematikan bisnis prostitusi ini selamanya. Ya, ia akan terus berdenyut selama permintaan masih ada.